Shalom saudara dimanapun Anda berada. Puji Tuhan hari ini boleh menjumpai Anda. Saudara, saya akan membagikan satu kebenaran yang penting hari ini buat kita semua. Sebagai pembelajaran yang penting, kenapa saya berulang-ulang mengatakan supaya kita sebagai orang percaya harus berhati-hati menerima setiap pengajaran. Karena pada Injil Matius 11 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikian juga di Lukas 7 ayat 23, Yohanes 16. Kenapa berulang-ulang kali Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku"? Saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan dengan benar, maka kita akan menemukan banyak orang mempersepsikan Tuhan dengan cara pandang yang salah. Khususnya ketika bangsa Israel, mereka dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Mereka dijanjikan dengan tanah yang penuh susu dan madu, tapi mereka tidak tahu karena pemahaman mereka tentang Allah yang salah. Mereka tidak berpikir kalau mereka akan diproses panjang di padang gurun. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi kecewa. Mereka bersungut-sungut. Apa yang terjadi saudara? Mereka bukan hanya tidak sampai kepada tujuan yang Allah kehendaki kepada mereka semua, tetapi sebagian besar mereka generasi itu, kata firman Allah, mereka binasa di padang gurun. Saudara, nah hari ini saudara, banyak orang Kristen juga salah memahami Allah. Kenapa saya berkata demikian? Karena mereka telah mendengar seringkali, bahkan hampir setiap khotbah yang mereka dengar, mereka disuguhkan dengan persepsi bahwa Allah adalah Allah yang memulihkan segala hal, Allah yang menyembuhkan mereka, Allah yang memberkati mereka secara jasmani, Allah yang sanggup memberkati usaha mereka, Allah yang sanggup melipat gandakan setiap pendapatan mereka. Namun apakah benar demikian perkataan Tuhan Yesus? Saudara, memang benar Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada zaman itu. Memang benar Tuhan Yesus memberi makan 5 roti dan ikan untuk 5.000, khususnya orang laki-laki saja yang terhitung saat itu yang disebut. Namun saudara, kita juga mesti mengetahui berulang kali Tuhan Yesus mengatakan, jika kita mau mengikuti Dia, maka kita harus melepaskan semua milik kita dan memikul salib kita. Artinya apa saudara? Tujuan ilahi panggilan setiap kita orang percaya, khususnya kita umat-umat pilihan secara rohani, Tuhan menghendaki kita menjadi sempurna, yang artinya sama halnya dengan kita lulus setiap hal yang Allah kehendaki buat setiap kita orang percaya lalui. Nah saudara, namun apa yang kita dengar seringkali saya katakan adalah Injil yang salah, di mana mereka hanya menyampaikan bahwa firman Allah yang secara sepihak mereka tafsir dengan dangkal, sehingga itu menjadi candu yang mematikan buat setiap kita orang percaya, khususnya bagi iman kekristenan kita. Kita berpandangan bahwa Allah adalah Allah yang sanggup memberkati usaha kita secara jasmani, Allah yang hanya memberikan kita kenyamanan hidup di bumi ini,
Namun saudara, yang mesti kita perhatikan, kalau kita memperhatikan kepada jemaat-jemaat yang mula-mula, mereka bukan hanya kehilangan harta benda mereka saudara, tapi mereka bahkan kehilangan nyawa mereka untuk mempertaruhkan iman mereka kepada Tuhan. Nah, hari ini sebagian besar orang percaya datang kepada Tuhan, mereka mempunyai motivasi yang salah. Tidak sedikit orang datang kepada Tuhan hanya ingin memperoleh kesembuhan. Mereka ingin usaha mereka diberkati. Mereka ingin sehat di bumi ini, bahagia di bumi ini. Tapi saudara, mereka lupa esensi kebenaran yang Allah kehendaki dalam setiap panggilan orang percaya adalah supaya kita mempersiapkan diri kita baik-baik dan kita pulang ke surga, merindukan tempat abadi di mana kita berkumpul dengan Sang Pencipta kita untuk selama-lamanya. Saudaraku, saudara, ketika terjadi pencobaan, ketika terjadi masalah bagi sebagian besar orang percaya yang salah mendengar Injil yang saya katakan tadi, mereka akhirnya kecewa dan menolak Tuhan. Tidak sedikit mereka yang berpindah agama atau berpindah keyakinan. Sebenarnya saudara, kalau Anda memperhatikan kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus berulang kali menyampaikan bahkan kepada anak muda yang sangat kaya, dia berkata, engkau harus menjual segala milikmu dan ikut aku. Kenapa demikian? Apakah Allah menghendaki kita menjadi miskin supaya kita menjadi orang-orang yang sangat miskin di dunia ini, saudara? Tuhan tidak ingin penderitaan. Tuhan juga tidak ingin kita menderita dan kekurangan secara jasmani, benar. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada setiap kita, Allah menginginkan kita supaya kita tidak mencintai dunia ini dan segala yang ada di dalamnya, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika kita mencintai apa yang ada dalam dunia ini, maka kita akan terikat kepadanya. Saudara, maka firman Tuhan juga berkata, ada pakai, ada makan, cukuplah. Kenapa? Karena hidup ini sementara, saudara. Apakah kita tidak pernah menyadari sepanjang hidup kita lalui, sebahagia apapun kita, itu tidak akan melampaui, semua itu akan berakhir, saudara. Di mana kita menghadapi rasa kecewa yang berat, pencobaan, kemiskinankah, itu juga akan berakhir, saudara. Nah, sama halnya hari ini, dalam situasi apapun hidup saudara, saya mau katakan satu hal yang terpenting, Anda harus mencapai tujuan yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Nah, rahasia supaya kita tidak salah memahami Allah adalah, kita harus mengerti sama halnya tujuan Allah memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tujuannya supaya mereka diproses, direndahkan, supaya mereka mencapai tujuan yang Allah kehendaki. Dan tanah perjanjian yang Allah janjikan sesungguhnya bukanlah tanah air secara jasmani saja, saudara, tapi inti dari setiap yang Allah kehendaki supaya mereka mencapai tanah perjanjian sorgawi. Makanya firman Tuhan berkata, Abraham melihat dari jauh tanah perjanjian itu. Yang artinya apa? Abraham melihat tanah perjanjian sorgawi, saudara. Dia merindukan tanah itu melebihi tanah jasmani yang pernah dia dengar. Akhirnya dia memahami rencana Allah dalam hidupnya. Nah, saudaraku, bagi sebagian kalangan Kristen, berkat jasmani merupakan inti utama dari setiap penekanan khotbah mereka. Makanya tidak sedikit orang percaya begitu menjadi materialistis. Mereka menjadi sombong dan terikat kepada dunia ini. Padahal firman Tuhan justru kebalikannya, katanya. Engkau harus melepaskan semua milikmu supaya engkau bisa mengikuti Tuhan dengan benar. Seperti halnya kepada anak muda yang datang kepadanya bertanya, Guru, apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Maka Tuhan Yesus menjawab dia, jualah semua hartamu,
berikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Apa yang terjadi, saudara? Ketika saudara membaca Markus 10, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, nah hari ini yang saya mau tanyakan kepada saudara, khususnya Anda yang merasa hari ini engkau tidak diberkati secara jasmani, jujur tanyakan kepada hati Anda, apakah Anda kecewa dengan Tuhan? Anda dijanjikan untuk memberi sebagian dari harta Anda supaya Anda diberkati secara jasmani. Berapa banyak Anda yang sudah diberkati secara jasmani? Jujur saya tanya Anda hari ini. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa Dia akan melipat gandakan setiap pemberian Anda. Yang Dia inginkan adalah pemberian yang kita beri kepada Tuhan, adalah pemberian yang tulus. Saudara, kalau membaca firman Tuhan dan mempelajarinya secara rinci, tentu kita ingat dengan persembahan yang Habel dan Kain lakukan. Mereka sama-sama memberi persembahan kepada Tuhan. Kenapa persembahan Habel yang diterima dan persembahan Kain tidak diterima Tuhan? Karena Kain memberi dengan rasa sebagai ketakutan untuk dihukum. Sementara Habel memberi dengan kasih dan sukacita. Sehingga ketika persembahan itu diberikan kepada Allah, itu menjadi satu persembahan yang harum. Karena itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Saudara, pemberian yang kita berikan kepada Allah janganlah merupakan satu hukum, tapi harus merupakan satu dorongan yang Tuhan kehendaki Dia taruh dalam hati kita, sehingga itu menjadi persembahan yang harum. Nah, walaupun kita tidak diberkati secara jasmani, secara melimpah seperti orang kebanyakan, tapi kita percaya Allah sanggup memelihara kita sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Kenapa? Karena harta utama yang kita peroleh adalah diri Allah itu sendiri. Orang yang sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, saudara, mereka tidak akan takut kekurangan apapun. Sama seperti halnya Paulus dan Silas, mereka mampu memuji bersorak-sorai bagi Tuhan ketika mereka dalam penjara. Kenapa? Banyak hari ini orang Kristen yang tidak sanggup melihat kebaikan Tuhan di balik kelimpahan yang mereka miliki. Justru mereka bersungut-sungut. Mereka tidak kaya seperti orang lain. Kenapa? Karena mereka salah memahami Tuhan. Saudara, hati-hati dengan pemahaman yang salah tentang Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan sebagian besar murid Tuhan Yesus, mereka juga pernah salah memahami Tuhan. Khususnya kalau Anda perhatikan apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot. Mereka berpikir, sebagian besar murid saat itu berpikir, bahwa Mesias yang mereka dengar adalah orang yang akan menggulingkan pemerintahan Romawi. Sehingga mereka berpikir ketika mereka ikut Yesus, mereka akan memperoleh kenyamanan di bumi ini. Karena Tuhan Yesus yang mereka tahu akan menjadi raja atas Israel saat itu. Namun apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, murid-murid menjadi takut, mereka kocar-kacir, mereka bersembunyi. Bahkan Petrus sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Mereka kecewa dan akhirnya mereka pergi, saudara. Demikian juga dengan Yudas. Dia bukan sepenuhnya menjadi orang jahat sebenarnya, saudara. Ketika dia menjual Tuhan Yesus, dia sebenarnya ingin memancing kesempatan itu supaya Tuhan Yesus bertindak ketika para imam-imam dan ahli Taurat menangkap dia. Sehingga karena dia percaya Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, orang yang berkuasa sanggup membangkitkan orang mati, dan orang yang sanggup memerintahkan malaikat untuk melindungi dia. Namun apa yang terjadi? Tuhan Yesus sama sekali tidak bertindak apa-apa. Dan saat itu justru
Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Yudas menjadi menyesal sehingga dia berusaha mengembalikan uang yang dia terima. Nah, artinya saudara, Yudas bukan hanya orang yang mencintai uang, tapi dia rindu saat itu dia bisa berkuasa dengan Tuhan Yesus. Namun karena pemahaman yang salah tentang Tuhan, akhirnya dia tidak kembali, dia tidak bertobat, justru dia mati bunuh diri. Saudara, sebagai orang percaya, sekali lagi saudara saya tekankan, kalau kita memperhatikan murid-murid saja yang dekat dengan Tuhan Yesus salah memahami Tuhan. Nah, apalagi kalau kita saat ini yang hanya mendengar sepenggal-sepenggal kebenaran yang disampaikan salah. Hati-hati memahami Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan seru biru. Tidak akan ada masalah dalam hidup saya dan saudara. Tapi dia menjanjikan ada jalan keluar dalam setiap percobaan. Sehingga kita keluar menjadi orang-orang yang menang atas setiap masalah kita. Dan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Demikian kebenaran ini saya berharap supaya kita semakin rindu mencari Dia. Mencari memahami kebenarannya. Sehingga pada akhirnya kita mampu memahami Tuhan dengan benar. Dan kita bisa mencapai keselamatan yang sesungguhnya. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.